Halo para penderita GERD ansietas, welcome back to my channel GERD Anxiety Phobia. Saya ini merupakan bekas penderita GERD, bahkan sampai sekarang masih menderita GERD ataupun masih mengalami beberapa sensasi. Akan tetapi semuanya itu tidak menghalangi saya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Semua sensasi yang saya rasakan itu cuman saya nikmati, saya pasrah, saya berpikir dengan pemikiran yang positif dan tidak memikirkan tentang penyakit yang aneh-aneh. Para penderita GERD sekalian, pada awal mulanya saya terkena penyakit GERD ini yaitu pada jam sekitar 4:30 subuh ataupun 4:30 dini hari. Pada waktu itu saya mengalami rasa tidak nyaman di dada, jantung berdebar, rasa sesak, dan semakin lama semakin parah. Kemudian saya memanggil ataupun meminta kepada anggota keluarga saya untuk membawakan saya ke UGD. Sesudah itu saya dibawakan ke UGD. Sesudah sampai di UGD, kemudian saya dipasang oksigen karena saya bilang kepada petugas UGD saya mengalami sesak. Sesudah itu para penjaga UGD ataupun para yang piket di UGD itu memasangkan saya oksigen. Semakin lama semakin parah sesaknya. Saya bilang kepada petugas UGD, kok ini makin lamanya makin parah sesaknya, sedangkan oksigen sudah dipasang. Kemudian para petugas UGD tersebut mendatangi saya dan memeriksa saya. Kemudian dia bilang saya bukan mengalami penyakit sesak ataupun penyakit paru-paru lain, akan tetapi saya mengalami penyakit yang namanya asam lambung. Kemudian saya diberikan obat penetral asam lambung yang berupa antasida. Kemudian saya minum. Sesudah beberapa menit kemudian saya merasakan agak lega, agak ada sedikit perubahan. Kemudian saya dibawa kepada tempat perawatan. Saya dirawat selama kurang lebih 3 hari. Selama 3 hari saya dirawat. Mungkin pada waktu itu saya belum mengalami kecemasan, adalah sedikit perubahan, adalah rasa lega, rasa enakan. Kemudian selang 3 hari saya dirawat, saya disuruh untuk beristirahat ataupun diperbolehkan pulang untuk menjalani pengobatan secara mandiri, beristirahat total, makan yang teratur, berolahraga dan beraktivitas yang semampu saya mungkin. Sesudah beberapa hari saya di rumah, datanglah rasa cemas tersebut. Kemudian mengalami lagi yang namanya rasa sesak di dada, rasa tidak nyaman di ulu hati, jantung berdebar. Kemudian saya pergi kepada dokter praktek. Untuk mengkonsultasi gejala tersebut. Kemudian saya diberikan obat, diantaranya obat asam lambung yaitu PPI, lansoprazol, obat antasida dan antibiotik lainnya, karena saya mencurhat ataupun memberikan penjelasan kepada dokter praktik tersebut bahwa saya mengalami rasa mengganjal di tenggorokan. Sesudah saya minum obat tersebut, selang beberapa hari mungkin ada rasa perubahan yang sedikit signifikan. Kemudian saya tidak memikirkan hal-hal yang aneh. Kemudian saya tidak membatasi makan saya, tidak mengatur pola makan saya, sehingga selang seminggu kemudian saya mengalami rasa cemas, mengalami jantung berdebar, mengalami rasa sesak lagi yang cukup parah. Kemudian saya dibawakan untuk berobat kepada tempat dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian saya di USG, semuanya jantung saya di USG katanya bagus, paru-paru saya diperiksa semuanya bagus, hati saya juga bagus, ginjal saya juga bagus. Kemudian saya tanyakan kepada dokter, sebenarnya gejala apa yang saya alami ini berkaitan dengan penyakit apa. Kemudian dokter tersebut mengatakan bahwa saya ini menderita penyakit GERD ataupun asam lambung ataupun MAH kronis. Kemudian saya diberikan obat sama juga, itu lansoprazol, kemudian ditambahkan dengan sucralfate untuk melapisi dinding lambung. Kemudian diberikan saya domperidone dan satu paracetamol karena saya diduga kena penyakit tipes. Habis itu saya minum obat selama 3 hari, adalah sedikit perubahan. Kemudian selang seminggu kemudian penyakit saya kumat lagi dan saya mengalami rasa cemas yang cukup parah, jantung berdebar, rasa sesak, rasa pusing, rasa mengganjal, bahkan mata terasa buram.
Kemudian saya dilarikan lagi ke tempat praktek dokter yang lain di dokter spesialis penyakit dalam, akan tetapi konsultasinya bagian ginjal. Kemudian sesampai di sana, saya diagnosis oleh dokter tersebut, dilihat lidah saya berwarna putih, kemudian saya dibilang saya kena tipes. Kemudian saya dirujuk kepada rumah sakit umum daerah. Sesampainya di UGD terjadilah hal yang aneh. Para petugas UGD melihat pada saya, memerhatikan saya, melirik kepada saya, kok saya dibilang orang sakit tapi saya bisa berjalan seperti orang biasa. Kemudian petugas UGD tersebut memasangkan infus kepada saya, membawa saya kepada ruang perawatan. Saya dirawat selama 4 hari. Pada waktu itu saya diambil sampel darah untuk diperiksa. Hasil daripada pemeriksaan sampel darah tersebut menunjukkan bahwa saya mengalami demam tipoid ataupun penyakit tipes dengan skala 2/4. Kemudian saya dikasih antibiotik yang cukup parah, dikasih antibiotik yang secukupnya, dikasih obat penetrasi lambung, dikasih sucralfate, kemudian dijalani perawatan terapi yang berupa yaitu THT, diperiksa THT saya, diperiksa mata saya, akan tetapi semuanya normal. Sesudah beberapa hari saya dirawat, kemudian saya diperbolehkan pulang oleh dokter tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, hari pertama saya itu merasa enakan, hari kedua rasa cemas, rasa berdebar, rasa sesak tersebut kembali timbul. Sesudah beberapa hari saya mencoba untuk berhenti berobat dulu, mencoba untuk beristirahat di rumah. Akan tetapi setelah seminggu saya beristirahat dan tidak berobat lagi, penyakit tersebut makin lama makin parah dan cemasnya makin parah lagi. Kemudian saya dibawa lagi kepada dokter yang sama, kemudian sampai di sana dilihat lagi lidah saya, kemudian saya difonis lagi kena tipes, bahwa kemarin saya itu tidak sempurna diobati. Kemudian saya dirujuk lagi ke UGD, kemudian dirawat lagi dan ambil lagi sampel darah saya, dibawa ke lab, kemudian hasilnya keluar berupa tipes skala 4. Kemudian saya dirawat selama 5 hari. Cara perawatannya, pengobatannya itu agak sedikit beda yang kemarin. Antibiotik yang ditambah lagi. Kemudian saya sudah 5 hari dirawat, tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian saya memutuskan untuk meminta pulang daripada rumah sakit tersebut untuk beristirahat di rumah. Kemudian sesudah sampai di rumah, sedang beberapa hari saya beristirahat, rasa penyakit, rasa yang saya alami berupa sensasi sesak, berdebar, pusing, keliangan mengganjal, sakit di leher, sakit seluruh sekujur tubuh itu tidak hilang, bahkan semakin parah. Kemudian saya fokus lagi untuk berobat ke dokter yang lain, yaitu dokter spesialis dalam, konsultasi bagian gastro ataupun lambung. Kemudian sesampai di sana, saya juga di USG diperiksa jantung saya, karena saya bilang kepada dokter tersebut bahwa saya mengalami jantung berdebar-debar. Kemudian diperiksa lagi paru-paru saya karena saya bilang rasa sesak, diperiksa lagi hati saya, ginjal saya, karena saya bilang pinggang saya terasa sakit. Semuanya hasil pemeriksaan tersebut normal katanya. Akan tetapi semuanya itu tidak ada gejala ataupun tidak ada keluhan terhadap organ-organ yang ada di tubuh saya. Kemudian dokter tersebut mengatakan kepada saya bahwa saya ini menderita penyakit GERD ataupun gastroesophageal reflux disease, ataupun dinamakan dengan mah kronis ataupun asam lambung disertai dengan kecemasan. Dokter tersebut menyarankan saya untuk tidak banyak membaca Google, tidak banyak membaca berita di Google, tidak banyak sharing-sharing tentang penyakit, karena itu akan membuat saya lama sembuh. Karena itu akan membuat saya untuk depresi, akan membuat saya untuk semakin cemas. Kemudian dokter tersebut memberikan obat saya sama seperti obat yang lain, yaitu berupa PPI, lansoprazole, sucralfate, dan domperidone. Ada satu lagi obat, saya kurang tahu namanya. Kemudian saya berobat selama 2 bulan kepada dokter tersebut, akan tetapi sensasi yang saya alami itu masih ada, meskipun sudah berkurang sedikit tapi masih ada. Kemudian sesudah tersebut saya juga memikirkan apa sebenarnya yang saya alami ini, penyakit apa yang saya alami. Akan tetapi semakin hari semakin parahnya, semakin hari semakin cemasnya. Saya heran apa sebenarnya yang saya alami ini.
Kemudian saya nonton di YouTube, googling, saya tidak mengindahkan saran daripada dokter tersebut. Saya terus mengkaji tentang penyakit tersebut, sehingga banyak sekali permasalahan timbul kepada pemikiran saya, sehingga banyak sekali noise ataupun banyak sekali gangguan terhadap pemikiran saya, karena saya banyak membaca di Google, saya banyak menonton di YouTube. Dan pada akhirnya pada suatu hari saya memutuskan untuk tidak berobat lagi kepada dokter-dokter yang di seputaran saya ini, dan saya fokus untuk alternatif obat di bagian obat tradisional. Kemudian sesudah saya berobat di obat tradisional, yaitu berupa obat-obat yang dibuat oleh orang-orang seputaran kampung saya, dan obat-obat rempah-rempahan yang berupa itu kunyit, lidah buaya, dan lainnya yang katanya itu bisa menyembuhkan asam lambung. Kemudian hal tersebut tidak juga memberikan perubahan yang signifikan kepada saya. Sesudah beberapa hari saya minum obat tradisional dan obat daripada rempah-rempah, tidak ada perubahan, sehingga saya googling lagi, sharing di YouTube, di Google. Kemudian pas saya lihat sharing di YouTube, saya dapatkan channel Dr. Andri Psikosomatis, Dr. Kanak Asep Bruder. Kemudian saya menonton, saya pahami, saya ikutin, saya pahami, saya teliti. Ternyata penyakit yang saya alami ini merupakan bukan hanya daripada fisik, tapi juga daripada mental ataupun daripada kecemasan saya. Kemudian saya sesudah itu fokus terhadap pemulihan saya melalui terapi diri sendiri dan pengobatan melalui diri sendiri, dan fokus terhadap yaitu menjalankan 3P, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Sesudah itu saya juga mendapatkan mentor-mentor GERD yang lain, mentor-mentor ansietas yang lain, yang mengatakan katanya cara sembuh daripada GERD ini merupakan hanya rumusnya itu 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup. Kemudian setelah saya jalankan hal tersebut, saya ikutin arahan tersebut, kemudian saya memberikan dampak yang signifikan kepada saya, sehingga saya bisa beraktivitas keluar rumah, bisa bersosial dengan masyarakat, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, bisa kuliah, bisa jalan kemana-mana. Para penderita GERD sekalian, mungkin daripada penyakit GERD ini banyak sensasi yang kita rasakan, yaitu berupa yang dari kepala itu rasa keliangan, rasa pusing, vertigo, seakan-akan kita mau pingsan, seakan-akan kita seperti berjalan di atas perahu, di atas angin. Hal tersebut tidak memberikan bahaya terhadap kepala kita ataupun otak kita. Janganlah kita berpikir yang negatif, janganlah kita berpikir yang aneh-aneh. Janganlah kita berpikir bahwa kita punya penyakit tumor, punya penyakit kanker otak. Itu tidak ada, itu cuma sensasi daripada GERD. Fokuslah untuk memulihkan GERD-nya, maka semua sensasi akan hilang daripada tubuh kita. Kemudian sensasi yang lain berupa yaitu telinga berdenging seperti suara lonceng, itu sering saya alami. Itu merupakan gejala daripada pengaruh asam lambung yang naik ke atas tenggorokan dan mengenai organ THT, sehingga merusak organ telinga kita. Akan tetapi itu tidak berbahaya. Selama beberapa hari kemudian pola pikirnya bagus, makannya bagus, istirahatnya bagus, maka itu akan hilang. Kemudian sensasi yang lain yaitu berupa mata buram. Mata buram ini merupakan sebuah sensasi yang mungkin aneh, kok kita kena penyakit lambung justru mata kita yang berpengaruh. Ini penyakit mata buram ini ataupun sensasi mata buram ini bukanlah murni daripada kerusakan mata kita, bukan pula murni daripada pengaruh kornea mata kita, itu pengaruh daripada asam lambung. Apabila asam lambungnya tidak meningkat lagi ataupun asam lambungnya sudah menurun ataupun GERD-nya sudah berkurang, maka penglihatan kita pun akan seperti biasa. Janganlah kita terus pergi ataupun terus memikirkan untuk berkonsultasi kepada dokter yang spesialis mata, kepada optik untuk membuat kacamata. Itu hanya membuang duit-duitnya saja. Fokuslah untuk pemulihan GERD-nya saja. Kemudian sensasi yang lainnya itu berupa sensasi hidung tersumbat. Hidung tersumbat ini bukanlah merupakan sinusitis, bukan pula kerusakan daripada THT kita. Itu cuma mengiritasi THT kita, karena asam lambung yang naik mengiritasi areal-areal yang berupa itu
hidung kita, tenggorokan kita, telinga kita, sehingga menyebabkanlah kita penyakit yaitu namakan hidung tersumbat ataupun sensasinya hidung tersumbat. Itu tidak usah pergi kepada dokter THT, itu cuma perbaiki juga pola makannya, banyak minum air putih, banyak minum air hangat, istirahat cukup, niscaya lama-lama itu akan hilang. Kemudian gejala yang lainnya ataupun sensasi lainnya berupa mengganjal di tenggorokan. Mengganjal di tenggorokan ini merupakan ciri khas daripada orang yang kena penyakit GERD, karena GERD ini merupakan gastroesophageal reflux disease. Artinya itu berupa naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga mengiritasi tenggorokan kita, terjadilah sedikit iritasi ataupun sedikit luka ataupun sedikit benjolan sehingga timbullah seperti rasa mengganjal di tenggorokan, dan itu bukan kanker tenggorokan dan bukan pula kanker mulut. Janganlah berpikir yang aneh-aneh, fokuslah terhadap pemulihan daripada GERD kita, fokuslah terhadap pemulihan daripada lambung kita, fokuslah terhadap menurunkan tensi daripada asam lambung kita. Kemudian sensasi lainnya itu berupa rasa tegang di leher ataupun sakit ataupun seperti terasa kram di leher. Itu disebabkan karena mungkin kita ini banyak mikir, sehingga apabila kita banyak mikir, otot-otot kepala kita, otot leher kita itu akan merasa tegang, akan merasa sakit. Untuk memperbaikinya ataupun untuk mengatasinya ataupun untuk mencegahnya yaitu dengan cara janganlah banyak mikir, janganlah terlalu depresi, fokuslah untuk hidup rileks, fokuslah hidup santai, maka itu semua akan hilang. Dan ada juga pengaruh pada leher terasa kaku, tegang, sakit itu karena kita tidurnya selalu kepala terlalu tinggi. Sebabnya itu kepala terlalu tinggi, maka kita mengalami yang namanya otot tegang, kepala terasa sakit ataupun leher terasa sakit. Karena kita penderita GERD ini disarankan untuk tidur kepala kita agak ditinggikan sedikit supaya asam lambungnya tidak naik ke atas. Akan tapi sekali-sekali itu akan menyebabkan kita rasa tegang di leher, sakit di leher. Cara mengatasinya itu cukup dipijat ataupun cukup di rilek aja, ataupun digosoklah sedikit obat-obat oles dulu, jangan banyak-banyak, tapi karena banyak-banyak itu akan menimbulkan efek yang negatif terhadap organ yang lainnya. Kemudian sensasi yang lainnya itu berupa rasa tertusuk di dada. Rasa tertusuk di dada ini seakan-akan kita merasakan tertusuk di dada tembus ke belakang. Itu bukanlah sebab daripada paru-paru kita, bukan pula paru-paru kita itu mengalami gangguan. Itu disebabkan karena asam lambung yang naik ke atas sehingga menyebar ke organ paru-paru kita sehingga timbullah rasa sensasi seperti tertusuk di dada. Itu tidak apa-apa, itu janganlah cemas, janganlah panik, fokus cuman berpikir yang positif. Kemudian rasa yang khas juga itu berupa rasa jantung berdebar. Jantung berdebar ini merupakan bisa jadi daripada pihak kecemasan, penyebabnya ataupun daripada masalah asam lambung yang naik ke atas sehingga menekan ulu hati sehingga menghimpitkan lambung kita, akan tapi itu tidak berbahaya, itu tidak akan menyebabkan serangan jantung, tidak akan menyebabkan stroke. Janganlah berpikir yang negatif. Kemudian rasa yang lainnya yaitu berupa rasa sesak ataupun nyeri di ulu hati. Itu disebabkan karena gas yang di lambung kita terlalu tinggi sehingga menekan ke atas, timbullah rasa sesak, nyeri di ulu hati. Itu hal yang biasa, orang normal aja pernah kejadian seperti itu. Coba kita pikirkan sebelum kita terkena penyakit GERD ini, mungkin kita pernah merasakan yang namanya rasa begah, rasa kembung kalau kita makan makanan yang banyak bergas, makan indomie, minum kopi. Itu hal yang biasa, janganlah dibawa cemas, janganlah dibawa panik, janganlah dibawa stres. Kemudian rasa yang lainnya yaitu sensasi berupa perih. Perih ini sudah biasa, mungkin lambung kita ada yang luka, tapi luka ini tidak akan menyebabkan kanker, tidak berbahaya. Luka ini sebatas mengiritasi. Luka ini menyebabkan rasa perih apabila asam lambung kita terlalu tinggi dan mengenai luka tersebut merasakan rasa perih. Cara mengatasinya itu dengan cara makan 1 jam 2 suap, jangan biarkan perut kita kosong. Tapi apabila kita di waktu puasa ataupun di waktu perut kita kosong merasakan rasa perih, janganlah dibawa cemas. Apabila kita tenang, apabila kita menenangkan diri kita, maka rasa cemas ataupun rasa perih tersebut akan hilang daripada tubuh kita, daripada perut kita, daripada organ yang mengenai asam lambung tersebut.
Para penderita GERD sekalian, cara menyembuhkan penyakit GERD ini ataupun mah kronis ataupun asam lambung ini tidaklah berupa semata-mata karena obat medis, obat tradisional. Cara yang ampuhnya adalah melalui diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang dapat mengobati penyakit ini. Dengan cara kita bangkit, kita tanamkan pikiran positif, kita perbaiki 3P tersebut, itu pola makan, pola pikir, pola hidup. Rajinlah berolahraga, makanlah teratur, tidurlah secukupnya minimal 8 jam sehari. Kemudian untuk mengatasinya rasa cemas tersebut, kita harus pasrah kepada Tuhan, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus berbuat amal baik sebanyak-banyaknya, kita harus ikhlas terhadap apa yang terjadi kepada kita. Gak usahlah kita memikirkan mati, gak usah kita selalu rasa cemas, rasa takut mati, karena mati tersebut merupakan sebuah hal yang wajib pada kita manusia. Karena kita udah hidup, wajib kita untuk mati. Apakah sekarang, apakah besok, apakah tahun depan, kita tidak tahu. Itu semuanya Tuhan sudah menentukan kepada kita. Janganlah kita dibawa cemas, janganlah dibawa kita rasa takut mati ataupun dihantui rasa takut mati setiap hari. Kemudian untuk membangkitkan semangat kita, itu untuk membangkitkan kita daripada lingkaran ataupun keterpurukan oleh sebab ansietas dan GERD ini, tanamkan pada diri kita itu keyakinan, tanamkan pada mental kita itu keyakinan, perbaiki mindset kita. Yakinlah pada diri kita bahwa kita bisa bangkit daripada keterpurukan ini, bisa keluar daripada lingkaran setan cemas ini, bisa keluar daripada mindset yang rusak daripada pemikiran kita ini. Coba kita pikirkan, apabila kita pergi suatu tempat, mungkin dulunya kita tidak ada memikirkan apa-apa, kita hanya memikirkan keperluan kita. Apabila kita pergi tempat rekreasi, kita hanya memikirkan kebahagiaan kita. Apabila kita pergi ke tempat pekerjaan, hanya memikirkan pekerjaan kita. Tapi kok sekarang kita hanya memikirkan kemana-mana kita pergi, hanya memikirkan rasa takut mati, memikirkan rasa seakan-akan kita mau pingsan, mau jatuh, mau stroke. Janganlah kita berpikiran negatif, bangkitlah semangat kita, keluarlah daripada lingkaran ini, karena dunia ini sangat luas. Nikmatilah dunia ini, jangan engkau sia-siakan masa depan anda karena penyakit ini, jangan engkau sia-siakan keluarga anda karena pengaruh daripada ansietas ini, pengaruh daripada kecemasan ini. Bangkitlah daripada keterpurukan ini. Penderita GERD sekalian, hidup kita ini merupakan tanggung jawab kita. Kita yang menentukan masa depan kita, kita yang menentukan masa depan keluarga kita. Kita harus memikirkan terhadap anak-anak kita, kita harus memikirkan terhadap keluarga kita, kita harus memikirkan terhadap masa depan kita. Tengoklah ibumu selalu mendampingimu, melihatmu terbaring di depannya. Kapanlah kita bisa berbakti kepadanya, kapanlah kita bisa berbuat baik kepadanya. Marilah bangkitlah, berbaktilah kepada orang tuamu, bangkitlah untuk menyenangkan, untuk membahagiakan orang tuamu, bangkitlah untuk membahagiakan anakmu, bangkitlah untuk masa depanmu, bangkitlah untuk masa depan keluargamu, bangkitlah untuk masa depan akhiratmu. Karena keyakinan itu akan timbul apabila kita ada kemauan. Para penderita GERD sekalian, janganlah engkau dihantui selalu dengan rasa takut mati, rasa cemas, rasa gelisah, rasa depresi, karena rasa tersebut merupakan sebagai godaan daripada syaitan, sebagai godaan daripada iblis untuk kita selalu terpuruk, untuk kita mengabaikan kewajiban terhadap Tuhan, untuk kita meninggalkan kewajiban kita, untuk kita menghalang kita berbuat kebaikan. Maka oleh sebab itu, lawan segala sensasi tersebut, lawan segala bentuk rasa tersebut. Bangkitlah dari semangatmu untuk kehidupanmu yang lebih cerah. Bangkitlah dan semangatlah, tanamkan pada diri kita keyakinan, karena sebuah keyakinan itu akan menimbulkan kekuatan yang sangat super. Keyakinan itu akan memberikan kita kekuatan yang sangat banyak. Keyakinan itu akan memberikan kita semangat yang tinggi. Keyakinan itu akan memberikan kita rasa yang lebih agresif, lebih memikirkan masa depan kita, lebih memikirkan terhadap keperluan kita. Janganlah kita selalu ditekan, selalu dihantui oleh rasa-rasa cemas tersebut. Pemirsa GERD sekalian, oleh sebab itu marilah kita memikirkan apa yang harus kita pikirkan. Apabila kita masih menuntut ilmu, tuntutlah ilmu. Apabila kita masih kuliah, teruslah untuk beraktivitas kuliah. Apabila kita masih berusaha, kita berdagang, kita berusaha, teruslah untuk berdagang. Janganlah engkau dihantui oleh
hal-hal kecemasan tersebut sehingga usaha Anda rusak, penghasilan Anda hilang, uang Anda habis, masa depan Anda hancur, keluarga Anda hancur, ibumu menangis melihatmu, ibumu tersedih melihatmu. Bangkitlah untuk berbakti kepada kedua orang tuamu, bangkitlah untuk berbakti kepada guru-gurumu, bangkitlah untuk memberikan kesenangan, kebahagiaan bagi anakmu. Anak-anakmu duduk di sampingmu melihatmu, anak-anakmu butuh kasih sayangmu, anak-anakmu butuh pengorbananmu, anak-anakmu butuh bantuan daripada engkau. Janganlah engkau dihantui oleh rasa cemas tersebut sehingga anak-anakmu berlinang air mata melihatmu, berlinang air mata membutuhkan daripada tanggung jawabmu, sehingga rusaklah semua masa depan anak-anakmu. Malah engkau bangkitlah wahai saudaraku, pemirsa sekalian. Untuk kita bangkit daripada keterpurukan ini, cukuplah kita tanamkan 100% keyakinan dalam hidup kita ini. Dengan ada keyakinan dalam hidup kita ini akan membuat kita semakin imun tubuh kita semakin bertambah, kekuatan energi kita semakin bertambah, pemikiran kita semakin luas, karena keyakinan ini akan memberikan dampak pemikiran yang positif terhadap pemikiran kita dan menghilangkan rasa cemas dalam hidup kita. Untuk apa kita cemas setiap hari? Kita memikirkan mati setiap hari, kita memikirkan penyakit setiap hari, sedangkan penyakit tersebut belum tentu akan membunuh kita, belum tentu akan membagi kepada kita mati. Kadang-kadang kita kena penyakit GERD ataupun kena penyakit cemas, akan tapi yang mengalami penyakit yang lain ataupun yang tidak mengalami penyakit, justru orang tersebut yang terlebih dahulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Maka serahkan diri kepada Tuhan, pasrahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan. Kita hanya dapat berusaha, kita hanya dapat merencanakan, tapi kudrah iradah Tuhan kita tidak dapat menghalangnya, kita tidak dapat menegahnya. Tuhan sudah menentukan kita bagaimana arah hidup kita. Tuhan sudah menentukan kita bagaimana masa depan kita. Teruslah berikhtiar, teruslah berdoa, berubudiahlah kepada Allah Ta'ala. Pemirsa sekalian, apabila engkau merasakan sensasi tersebut, untuk menghilangkannya ataupun untuk mengatasinya cukup dengan rasa menikmati, dengan rasa santai, dengan rasa rileks. Apabila rasa cemas tersebut timbul, maka pikirkanlah yang positif. Semuanya akan teratasi. Mungkin beberapa menit ataupun 10 menit, 20 menit, 1 jam, lama-lama rasa sensasi tersebut akan hilang. Janganlah engkau berpikir-pikir yang kemana-mana, karena pemikiranmu itu akan merusak tubuhmu, pemikiranmu akan merusak organ tubuhmu, pemikiranmu akan merusak imun tubuhmu. Pikiran positif itu akan menyebabkan kita menambahkan energi. Pikiran positif akan menambahkan rasa semangat yang tinggi. Pikiran positif pula akan memberikan dampak yang efektif terhadap organ tubuh kita, karena apabila organ tubuh kita terganggu ditambah lagi dengan pemikiran cemas, semakin parah pula organ terganggu tersebut. Apabila organ kita terganggu, maka perbaiki pola pikirmu, karena dengan ada perbaiki pola pikirmu, maka organ tubuhmu itu yang sudah rusak ataupun yang mengalami luka akan mengalami yang namanya regenerasi. Pemirsa, para penderita GERD sekalian, oleh sebab itu, untuk membangkitkan semangatmu, berbanyaklah Anda berubudiah kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan engkau, berbaktilah kepada orang tuamu, berikanlah kewajibanmu terhadap istrimu, terhadap anakmu, terhadap keluargamu. Mungkin dengan engkau berniat memperbaiki hal tersebut untuk menunaikan kewajibanmu, Allah Ta'ala ataupun Tuhan akan memberikanmu obat, akan memberikanmu kesembuhan, karena setiap penyakit yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan pula yang menurunkan obatnya. Apabila kita merasakan cemas, rasa takut, rasa gelisah, rasa sesak, kita pergi kepada dokter. Dokter cuma bisa mengasihkan kita saran, dokter cuma bisa memberikan kita obat, tapi dia tidak bisa menyembuhkan penyakit kita. Dia tidak bisa mengatasi rasa cemas kita, dia tidak bisa menyembuhkan segala penyakit kita. Dokter juga manusia, dokter juga akan mati, dokter juga manusia, dokter juga akan mengalami rasa sakit. Kemudian apabila kita rasa cemas, rasa sesak, kita pergi ke UGD. Orang UGD pula itu manusia, orang UGD juga akan mati. Orang UGD tidak bisa menolong kita, dia hanya memberi kita solusi, dia hanya memberi kita obat berupa oksigen dan obat-obat yang lainnya. Ketahui olehmu, semuanya penyakit yang diturunkan oleh Tuhan tersebut mungkin karena kesalahan kita. Coba perbaiki dulu hidup kita, bertobatlah kepada Tuhan, perbaikilah segala yang ada dalam hidup kita. Mungkin banyak yang dulu-dulunya kita banyak melakukan kemaksiatan,
banyak melakukan dosa, terlalu jauh daripada Tuhan kita. Mari sekarang dekatkan diri kepada Tuhan kita, dekatkan diri kepada yang pencipta kita, karena berdoalah kepadanya, karena dialah yang akan menurunkan obat kepada Anda. Tanamkan rasa ikhlas, tanamkan rasa pasrah dalam mindset hidup Anda, tanamkanlah rasa menyerahkan diri kepada Tuhan, karena itu semua akan memperbaiki mindset pola pikir Anda. Pemirsa GERD sekalian, saya ini merupakan penderita GERD yang sudah 3 tahun. Sampai dengan sekarang saya masih merasakan yang namanya sensasi cemas, sensasi sesak, berdebar. Akan tapi semuanya itu tidak saya hiraukan lagi. Saya pasrah semuanya, saya serahkan semuanya kepada Tuhan, dan sampai sekarang saya bisa beraktivitas seperti biasa, bisa melakukan kegiatan saya seperti biasa, bisa saya kuliah lagi, bisa saya bersosial masyarakat, bisa saya berbudiah kepada Tuhan, bisa saya mencari kebutuhan saya, bisa saya rekreasi, dan bisa saya pergi kemana-mana. Janganlah engkau dihantui oleh yang namanya rasa cemas. Bangkitlah dan berbaktilah kepada orang tuamu, berbaktilah kepada anakmu, karena mereka melihatmu, mereka menginginkanmu bangkit, mereka menginginkanmu untuk berdiri tegak seperti dulu, mereka menginginkanmu untuk kreatif seperti dulu. Harapan mereka yaitu Anda bisa bangkit, harapan mereka yaitu Anda bisa keluar daripada lingkaran kecemasan ini. Bangkitlah, sayangilah ibumu, sayangilah anakmu, sayangilah keluargamu. Bangkitlah untuk masa depanmu, bangkitlah untuk ibumu, bangkitlah untuk anakmu, bangkitlah untuk keluargamu, dan bangkitlah untuk masa depanmu di akhirat. Hanya ini dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ini bermanfaat, bisa di like, di share, di subscribe, dan bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya ini menjadi motivator untuk teman-teman yang lain yang masih mengalami parahnya sensasi GERD, ansietas disorder. Mungkin melalui channel ini saya ingin memotivasi semua kalangan penderita GERD, kalangan penderita ansietas. Maka bantulah channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.